Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat Tomboati TV dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa di channel ini dengan keadaan lebih baik lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu atau segera memberi kesembuhan kepada kalian, kesehatan, kekuatan, ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, kesehatan yang sempurna, sehingga kesehatan kita semua menjaga diri kita untuk tetap hidup dan panjang umur. Alhamdulillah. Sahabat Tomboati TV dimanapun berada, pada kesempatan hari ini alhamdulillah saya dapat menyapa kalian kembali, masih dalam seputar anxiety psikosomatis yang mungkin disebabkan dari asam lambung kalian yang naik, sakit asam lambung yang mengakibatkan kecemasan berlebihan. Kenapa bisa mengakibatkan kecemasan berlebihan? Karena sakit kalian itu tidak sembuh-sembuh. Asam lambungnya yang naik itu terlalu sering, ataupun sakit asam lambung kalian itu tidak sembuh-sembuh, sehingga mengakibatkan trauma, mengakibatkan trauma, dan mengakibatkan kecemasan berlebihan, berprasangka yang buruk terhadap sesuatu yang belum jelas, atau berprasangka yang akan terjadi kepada kita itu suatu hal yang buruk seperti itu. Jadi orang yang kena asam lambung anxiety psikosomatis, kenapa dikatakan anxiety disorder? Itu karena kecemasan yang berlebihan. Kenapa dikatakan psikosomatis? Itu karena ketakutan atas kematian. Nah, ini ya, ketakutan yang berlebihan terhadap kematian, ketakutan yang berlebihan terhadap sakit yang parah kepada diri kita. Misalkan kita kan nggak tahu ilmunya nih, asam lambung itu seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Ada yang perutnya kembung, kerubukan, ada yang sampai di daerah sini itu keras, sampai di daerah perut sini itu keras. Terus kita itu mencari-cari di Google, atau kita itu googling tentang sakit kita. Kenapa di lambung ini kok keras? Kenapa di perut ini kok keras? Kita tanya-tanya di Google seperti itu. Maka akan banyak jawaban yang membuat kita itu stres, membuat kita itu berprasangka buruk. Jangan-jangan saya terkena kanker nih, jangan-jangan saya terkena banyak sekali kan sakit yang di area perut misalnya. Terus kita semakin stres dan asam lambungnya semakin banyak dan refleks naik ke dada, sehingga mengakibatkan dada kalian itu panas. Terus di ulu hati di sini nyeri di ulu hati, itu salah satu sensasi asam lambung. Sampai bengkak, sampai keras sekali di area perut sini itu karena asam lambung. Jadi dulu waktu saya itu pertama terkena asam lambung, itu kebingungan teman-teman. Saya kebingungan, ini saya sakit apa? Kan tanya-tanya, ya itu kita cari-cari di Google, kita lihat ya, ternyata itu menambah kecemasan kita. Karena kita nggak tahu ilmunya, sumbernya tidak jelas, tidak tanya kepada dokter, malah sok tahu kita cari-cari di Google, di YouTube dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan kita itu berprasangka buruk atau menduga-duga kita akan terjadi sesuatu hal yang buruk seperti itu. Sahabat Tomboati TV dimanapun berada, pada kesempatan hari ini saya menegaskan kepada kalian, bahwasanya sakit yang kita alami ini adalah sakit yang biasa-biasa saja, tidak seperti yang dikira-kira ataupun yang diduga-duga orang yang tidak tahu, ataupun kita tidak mengetahui sumbernya yang jelas. Kita cuma tanya-tanya di Google ataupun di YouTube dan lain sebagainya, tapi kita tidak mengerti sumber yang jelas. Sahabat Tomboati TV dimanapun berada, saya mengingatkan kepada kalian, silahkan berkonsultasi kepada yang berkompeten, silahkan berkonsultasi kepada orang-orang yang tahu tentang asam lambung. Kalau kalian itu mempunyai ciri-ciri ataupun sensasinya, itu kan seribu sensasi. Jadi ada 1000 sensasi, misalnya perut kerubukan, terus begah, perut kembung, dan sampai mengganjal di tenggorokan. Ada juga yang di punggung itu kaku-kaku, ada juga sampai misalnya muntah, bahkan ada yang muntah darah, dan juga misalnya sampai kita itu lemas, lunglai, lesu, tak berdaya, tidak bisa apa-apa, lemes sekali. Itu adalah sensasi asam lambung.
salah satunya seperti itu. Terus ada lagi sampai keliengan, terus kita itu sampai mengganjal di tenggorokan, terus dadanya panas sampai ke punggung, terus di punggung kaku sampai bawah apa ya, di perut itu sakit nyeri, di bawah bagian kiri itu juga seperti itu. Itu adalah salah satu sensasi asam lambung yang dialaminya. Nah, sebab itu kalau kalian mengalami seperti itu, bahkan kalian sudah merasa ada kecemasan berlebihan, jantung berdebar kencang, terus perasaan cemas yang berlebihan, terus kalian itu sudah mulai berpikir yang aneh-aneh, silahkan segera konsultasi kepada dokter asam lambung, atau misalnya dokter penyakit dalam misalnya. Kalau enggak ya nanti kalau kalian sudah terlalu cemas ataupun anxiety disorder, kalian itu segera bisa ketemu langsung sama psikiater, bisa ketemu dokter jiwa, bisa di puskesmas, di RSUD ataupun di ini rumah sakit umum daerah. Kalian bisa konsultasi pada dokter bahwa saya mengalami kecemasan berlebihan kayak gini. Nanti kalian akan diarahkan ke poli jiwa. Kita ke poli jiwa bukan berarti kita gila ataupun kita itu menjadi orang yang gila sehingga harus ditangani oleh dokter jiwa, tidak. Jadi dokter jiwa itu bukan terus menangani orang sakit jiwa kayak gitu. Ya sebenarnya orang anxiety psikosomatis itu jiwanya memang terganggu, alam bawah sadarnya terganggu. Karena itu perlu dibenarkan, dibetulkan cara berpikir kita, mindset kita benahi. Maka dari itu kita itu harus benar-benar bisa mengendalikan pola pikir yang baik, pola makan yang teratur, dan pola hidup sehat. Itu harus sinkron tiga pola itu. Silakan kalian lakukan trik-triknya. Bagaimana yang sudah terlanjur kalian mengalami anxiety psikosomatis, ataupun kalian yang baru mengalami itu hanya sakit biasa, tidak usah didramatisir. Mumpung belum terlanjur, bagi yang baru-baru mengalami kecemasan, kok saya bisa seperti itu hanya asam lambung saja. Terus bagaimana caranya kita juga untuk meyakinkan bahwa diri kita itu sebenarnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalian harus membetulkan tauhid kalian bahwa kita itu dijaga setiap harinya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita dijaga, kita serahkan sepenuhnya jiwa dan raga kita sepenuhnya. Jangan sok tahu, sok bisa mengurusi diri kita. Tidak, kita serahkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa semuanya itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sakit, Allah yang menyembuhkan. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Jika kita sakit, Allah yang menyembuhkan, ataupun kita itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Kuasa. Sahabat Mbak TV dimanapun berada, kalau kita sudah mulai berani mengatakan aku tuh normal, aku tuh baik-baik saja, meskipun itu belum normal, meskipun itu belum baik, meskipun itu belum sehat, itu perlu kalian ucapkan setiap hari, agar itu kalian masuk ke alam bawah sadar kalian, bisa masuk ke alam bawah sadar kalian, dan bisa merubah mindset kalian. Sebenarnya sakit kalian itu nggak sebegitu parahnya, tapi kalian cara menanggapinya kan, orang anxiety psikosomatis itu kan sangat luar biasa. Jadi orang anxiety psikosomatis itu menanggapinya seolah-olah luar biasa sakitnya. Padahal ini itu kalau orang yang tidak anxiety psikosomatis, orang asam lambung biasa itu mengalami seperti kalian, bahkan sampai kram perut, sampai kram di tangan, kaki, kram ya, sampai kram perut ya, sampai tidak bisa bergerak dan lain sebagainya. Itu orang yang asam lambung biasa tanpa anxiety psikosomatis, dia tidak sampai kecemasan berlebihan seperti kita. Jadi enggak, orang yang kayak gitu aja, kamu cemas enggak? Tidak. Orang katanya, wah berarti apabila ini menimpa saya yang anxiety psikosomatis, alangkah stresnya kayak gini. Jadi sahabat Mbak TV, silahkan segera kendalikan pikirannya. Pikiran harus kita segera betulkan, harus kita segera benahi dengan cara mengafirmasi positif. Kalimat-kalimat afirmasi positif kita ucapkan. Aku sehat, aku kuat, aku tenang, aku nyaman, aku bahagia, aku sehat sempurna. Dengan izin Allah, kesehatan kita menjaga diri kita untuk tetap hidup dan panjang umur. Kita berani lagi, kita percaya diri lagi, dan kita dapat membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Sahabat Mbak TV dimanapun berada, mudah-mudahan dengan saya bisa menyampaikan sedikit nasihat untuk diri saya sendiri dan untuk kalian semua ini, mudah-mudahan segera disinkronkan, ataupun ini ada manfaatnya untuk kalian. Mudah-mudahan ya sahabat-sahabatku semua dimanapun berada, saya selalu mendoakan kepada kita semua, saya selalu berdoa untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan kebaikan kepada kita semua, insya Allah. Mari kita mulai terapinya. Silahkan pegang dadanya seperti biasa. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekali lagi tarik nafas, tahan, hembuskan. Pejamkan mata, tarik nafas, tahan, hembuskan. Ya Allah, aku bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Aku sangat-sangat gembira dan bahagia ya Allah, atas izinmu ya Allah, kesehatanku menjaga diriku untuk tetap hidup dan panjang umur. Aku berani lagi, aku percaya diri lagi, aku dapat membahagiakan orang-orang yang aku cintai. Mulai detik ini dan seterusnya ya Allah,
serahkan jiwa dan raga hamba kepada Engkau ya Allah. Aku tidak bisa apa-apa, aku sok-sokan sok tahu, maafkan aku ya Allah. Semuanya aku serahkan jiwa dan raga hamba kepada Engkau ya Allah. Mudah-mudahan mulai detik ini dan seterusnya aku akan berani, aku akan percaya diri lagi, aku akan segera membahagiakan orang-orang yang aku cintai. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin. Buka mata. Sahabat Mbak Ati TV dimanapun berada, mudah-mudahan ini membuat kita lebih baik lagi dan menasihati diri saya sendiri dan untuk kalian semua mengingatkan segera lakukan 3 polanya: pola hidup sehat, pola pikir yang baik, dan pola makan yang teratur. Pola hidup sehat itu bagaimana? Sudah ada di videonya. Pola pikir yang baik itu bagaimana? Sudah ada di videonya. Pola makan yang teratur bagaimana? Sudah ada di videonya. Kalau kalian kurang jelas, silahkan melihat di pencarian YouTube dengan mengetikkan Tombo Ati TV TV94, ketik di situ. Semua sudah saya ringkas di situ dan kalian bisa melihatnya dan melakukan terapinya mulai dari bangun tidur sampai tertidur lagi. Kalian harus melakukan apa? Selama 41 hari untuk merubah polanya agar pola kita menjadi pola yang terbiasa dan itu menjadi kebiasaan. Kalau kebiasaan itu sudah menjadi kebiasaan, maka akan merubah tindakan dan tindakan kita akan mempengaruhi pikiran kita dan akan mempengaruhi kenyataan, dan kita akan benar-benar disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dibahagiakan kembali, kita akan diberi harapan-harapan kembali, kita akan fresh kembali seperti dulu lagi. Jangan ragu, jangan khawatir, jangan takut kalau kita nggak bisa sembuh. Nyatanya saya dulu takut, nyatanya sekarang alhamdulillah bisa sembuh dengan total dan bisa menyemangati kalian, bahkan saya lebih berani lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.